Shalom. Ternyata Nabi Isa itu adalah perwakilan Nabi Muhammad ketika hari kiamat nanti. Kita dengarkan kekacauan Habib Jafar ini, saudara-saudara. Isa itu kan katanya yang akan terakhir datang ya? Iya, bersama Imam Mahdi. Oke. Kemudian Kenapa Dajjal bukan Nabi juga. Muhammad nih yang diutus oleh Tuhan atau Allah? Kenapa harus Nabi Isa? Karena yang diutus itu adalah perwakilan Nabi Muhammad yang namanya Imam Mahdi. Oke. Anak Jafar Balawi turunan Arab gombal gambul, ilmu nggak apa-apa, dalilnya di mana? Masa Isa Al-Masih itu perwakilan Muhammad diutus untuk datang ke dunia di akhir zaman? Terus apa katanya? Tugas Nabi Isa itu nanti ketika datang, ya, katanya untuk membunuh babi. Aduh, kurang ajar. Nabimu itu ya utus Isa Al-Masih untuk bunuh babi. Betapa capeknya itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu untuk bunuh babi. Ada babi di Bima itu berapa lama itu dibunuh ya. Babi di Jawa, babi di China, dataran China itu satu persatu pindah dari satu kandang ke kandang yang lain. Terus benua Amerika ini, ya udah berapa banyak babi di sini. Aduh, Habib. Ini memang ajaran yang paling mengagetkan dan menyukakan hati saya. Kemudian katanya akan datang untuk mematahkan salib. Mematahkan salib itu, dan salib itu berapa banyak itu? Pertanyaan saya, Habib, apakah dia pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ke Jawa Barat ke Lampung, sampai ke Jambi, sampai ke Medan, ulah banyak lagi itu, agak lama mungkin, sampai ke Aceh sana, berapa salib yang harus dibatu? Apakah misalnya di satu kampung ini, satu kabupaten ini ya, kandang babi semua telah dimatiin, baru pergi ke gereja matahin salib begitu. Dan apakah ini kan masing-masing ada rumah itu kan, ini kan ada salibnya itu, ada model salib itu kan di setiap rumah itu kan. Apakah juga akan dipatahin oleh Yesus Kristus gitu, Isa Al-Masih gitu? Habib. Aduh, Habib. Dasar. Ini Onan ini ada aja nanya gitu loh. Nanya nggak benar-benar. Oke. Dan nanti kita meyakini Nabi Isa itu sholat di belakangnya Imam Mahdi di Baitul Maqdis sana, di Masjidil Aqsa sana. Gimana, Bang? Jadi Nabi Isa sholat sebagai makmumnya Imam Mahdi. Oke. Karena Jadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu nanti turunan Nabi Muhammad itu yang disebut Imam Mahdi itu menjadi imam, dan makmumnya itu Isa Al-Masih. Apakah kamu termasuk makmumnya enggak? Jafar? Dasar agama dongeng nenek moyang yang kamu ajarin. Dalilnya di mana, hadisnya di mana, enggak lu ngomong. Astaga. Bagaimana saudara-saudara ya? Bisa-bisanya. kenapa kita meyakini tadi semua agama itu Islam? Serius. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu seorang Muslim. Terima kasih Habib Bahar, Habib Jafar sudah menghibur saya ini.
Terima kasih ya Jafar. Sama aja Habib ini banyak halusinasinya mengajarnya. Ya mulai dari nabinya itu memang halusinasi. Ngajarin nanti bagaimana dia pergi ke Masjidil Aqsa sampai ya cukuplah, jangan terlalu mentertawakan beliau ini. Bagaimana kita membangun ke depan ini keberagamaan yang toleransi dan damai. Dan Habib Jafar sudah menunjukkan keseriusan di dalam membangun toleransi dan damai, karena salah satu penyebab utama beliau adalah orang Syiah. Syiah itu, saudara, memang mentalnya inferior daripada Sunni, dan diwakili oleh negara Iran, di mana orang-orang Syiah itu selalu ada di bawah tekanan Sunni dari zaman ke zaman, sampai misalnya dimanapun pusat kegiatan kebudayaan orang Syiah itu direbut oleh orang Sunni. Nah, orang-orang Syiah yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Bangkalan, terakhir itu di Madura, itu dibabak belurin oleh keluarganya sendiri. Ini orang-orang Syiah dihabisin. Sebaiknya di masa yang akan datang orang Syiah harus hati-hati melakukan kegiatan dan dakwah di tengah orang Sunni, karena selalu dimusuhin oleh orang Sunni. Orang Syiah harus pandai-pandai bertakiyah, karena rukun iman, termasuk rukun iman itu adalah bertakiyah, yaitu berkamuflase. Kalau mereka menekan kita bahwa kita ini orang Syiah, harus ngaku Sunni, ataupun gak usah ngaku tetapi berlaku seperti orang Sunni, dan jangan mut'ah seperti kebiasaan orang-orang yang mut'ah di dalam iman Syiah. Jadi itu sebabnya si Habib Jafar ini bagaimana menarik banyak penonton, menarik banyak cuan bagi membangun agar orang Syiah mendapat simpati di Indonesia. Kedutaan Besar Negara Iran di Jakarta juga mendukung si Habib ini agar dalam podcastnya, di dalam kegiatannya sebagai seorang yang mencintai Syiah, orang Syiah, agar memang diberi dana dan diberi dukungan oleh kedutaan Iran di Jakarta. Saya dulu termasuk simpatisan Syiah, dan beberapa kali saya datang ke kedutaan Iran dan saya mendapat majalah khusus Yaumul Quds, majalah kedutaan Iran yang dikirim ke saya setiap bulan. Dan saya rajin untuk membaca informasi-informasi itu mulai dari mahasiswa saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk lelucon Habib Jafar. Tuhan Yesus memberkati.